Ya, kita lanjut karena tadi terputus ada yang lewat ya. Nah, nggak apa-apa. Tadi kita bicarakan sudah sifat-sifat yang buruk itu atau dalam bahasa akhlaknya disebut dengan sifat mazmumah ya, sifat yang tercela gitu. Nah, maka sedikit lagi ada materinya, yakni sifat tercela itu ada beberapa macam. Di antaranya ya, di antaranya pertama sombong. Ya, sudah kita jelaskan tadi itu. Sombong lawannya tawadhu, rendah hati. Tapi bukan rendah diri ya, ingat. Nah, kalau rendah diri itu minder wadis komplek namanya. Tapi kalau rendah hati itu orangnya merendah saja. Tapi ternyata dia bagaikan padi gitu ya. Padi itu apa? Makin runduk itu makin berisi. Tidak seperti padi yang hampa itu ternyata kelihatannya ya tinggi itu buahnya, ternyata tidak ada isinya sama sekali. Kalau tawaduk itu lawan dari sombong tadi ya. Tawaduk itu ada istilah mengatakan banyak istilah-istilah seperti itu, seperti tong kosong, berbunyi nyaring apa ya. Tong itu kalau dia ada isinya diketuk-ketuk nyaring gitu. Tapi kalau penuh cuma tidak berbunyi, cuma dit gitu aja. Nah, tapi kalau dia kosong, wow, dol 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 gitu ya. Ada lagi saya ingin menggunakan peribahasa ini ya untuk kita jadikan pelajaran juga itu. Katanya apa? Beriak tanda tak dalam gitu. Ya kah? Bila itu banyak riaknya, banyak ini apanya, banyak itu buih-buihnya, itu berarti sungai itu tidak dalam. Kalau ada yang dalam, biasanya wah, tidak beriak, yang ada gelombang-gelombang aja satu persatu. Nah ini, jadi itu mana kalau yang beriak itu mungkin orang yang sombong. Tong kosong itu menggambarkan orang yang apa tadi, yang tinggi hati gitu ya, sombong gitu. Iri juga tidak boleh, malah iri itu akan merusak amal. Itu sifat-sifat buruk itu. Kemudian juga tamak tadi tidak boleh, gibah juga, menyebut-nyebut aib orang lain, dusta apalagi. Dusta itu katanya induk dari segala kejahatan ya. Zalim dan sebagainya dan sebagainya. Banyak lagi sifat-sifat mazmumah itu yang harus dihindari oleh setiap muslim yang berakhlakul karimah. Karena kita ingin memiliki akhlak karimah, kita buang sama sekali sifat-sifat mazmumah, ya, sifat yang tidak baik tadi, dan kita hendaknya menghindarinya karena sifat itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, dibenci oleh malaikat, dan sifat itu adalah sifat yang dapat merugikan orang lain. Bukan saja orang lain, merugikan dirinya sendiri. Karena sering berdusta, orang tidak percaya lagi. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Nah, mungkin itu peribahasa lah. Mohon maaf kalau saya ingin menggunakan peribahasa seperti itu ya. Ada cerita, wah ini kalau cerita panjang lagi nih. Seorang penunggu anak gembala gitu ya. Dia teriak-teriak, tolong, tolong, kambingku dimakan serigala. Orang kampung datang sekampung. Ternyata orang kampung datang ingin menolong, dia tertawa-tawa saja. Malah dia mengejek, wah saya dusta saja, saya
nggak benar supaya kamu ini datang aja. Nah, ternyata di kemudian hari terdatang serigala yang sebenarnya. Dia teriak-teriak lagi minta tolong, tolong, ini benar serigala datang, ini benar kambing saya dimakan. Tolong saya, tolong, semua orang datang. Tapi satu pun tidak ada yang datang. Karena dia tadi sudah berdusta kepada orang lain. Nah, kepada orang kampung, masyarakat. Ini sebenarnya cerita ini saya ambil dari kitab atau buku ya. Dulu waktu di pondok ya saya belajar itu kitab namanya Qiraatul Rasyidah, bacaan yang penuh petunjuk gitu ya, penuh pelajaran gitu. Itu nama kitabnya. Sekarang kitabnya masih banyak dijual orang itu. Saya juga dulu ada waktu sering ngajar juga Qiraatul Rasyidah itu. Qiraatul Rasyidah itu gunanya atau isinya banyak cerita-cerita gitu. Ada ceritanya yang berjudul Al-Kharik. Kalau dusta tadi judulnya Al-Kazibu. Ada lagi judulnya La tahtakir man dunaka falikuli syai'in madiyah. Jangan menghina orang karena setiap orang itu ada saja kelebihannya. Nah, itu banyak judul-judul yang dijadikan pelajaran. Itu sangat kompeten dengan akhlak ya, sesuai dengan akhlak ini yang berisi akhlak, kemampuan untuk berakhlak itu ya. Nah, hari ini kita cukupkan saja dulu. Insya Allah kita lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang itu kita akan membagi tugas ya sekalian. Tugas berdiskusi supaya Anda juga menggali ilmu dan nanti bisa menanggapi yang lainnya. Ada yang presentasi, kemudian mungkin saya juga akan berikan sedikit arahan-arahan tambahan. Nah, setiap pertemuan, karena insya Allah pertemuan kita masih ada ya 8 kali atau 7 kali, berapa nanti kita lihat di jadwal kegiatan kita. Terima kasih. Saya juga mohon ampun, mohon maaf jika ada apa yang saya terangkan ini kurang berkenan. Tapi insya Allah saya mohon yang aja utamakan kalau ada kesalahan itu mohon dimaafkan sajalah. Mungkin kalau sempurna tidak juga. Saya juga masih ingin menambah ilmu, ingin belajar, ingin selalu banyak mengabdi dan selalu ingin berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Berakhlak baik, pekerjaan baik, nasib baik juga. Yang terakhir harapan saya adalah mendapat kebaikan di akhir-akhir hayat gitu ya. Walaupun tidak mengharapkan saya cepat dipanggil tidak. Tapi nanti atau kapan kita tidak tahu. Bila dipanggil pasti kita akan mendatanginya. La yastakhirun saatan, tidak bisa ditunda, tidak bisa pula dimajukan gitu. Saya mohon tolong doa semua ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik itu insyaallah. Juga dalam tauhid nanti kita pelajari. Kalau kebetulan saya yang mengajar, kamu ikut juga, nanti banyak yang menyangkut dengan kehidupan sekarang. Bahkan kehidupan yang lalu kita bicarakan di sana juga, dan kehidupan yang pasti yang akan datang dihadapi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.